Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kehidupan anak-anak Tuhan bukan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi menjadi kehidupan yang luar biasa. Amin, amin. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Tuhan sendiri yang menolongku. Ya, banyak hal yang gak bisa kita pahami seperti pujian tadi. Banyak hal yang gak bisa kita mengerti. Dan banyak hal yang gak bisa kita selesaikan. Saya tahu hari-hari ini saya diingatkan Tuhan bahwa saya gak bisa mengubahkan seseorang. Saya gak bisa mengubahkan keadaan saya dengan kekuatan saya sendiri. Ada hal-hal yang gak bisa saya mau ubah, gak bisa saya mau selesaikan. Kalau saya andalkan kekuatan saya sendiri. Tapi saya bersyukur ketika saya berdoa Tuhan ingatkan bahwa Dia sendiri yang turun tangan untuk menolong setiap kita. Siapa di sini percaya Tuhan sendiri yang akan menolong kita? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang selalu dan selalu menolong kita. Amin. Kemarin saya ke Gunung Bromo ya sama Pastor Billy, sama anak-anak, sama papa mama saya, sama adik saya sekeluarga, puji Tuhan gitu ya. Terus ketika saya melihat gunung-gunung, ternyata Gunung Bromo itu bagus banget saudara. Yang sudah pernah ke Bromo boleh angkat tangan gak? Wah ada ya, wah cukup banyak ya. Saya sampai gini, saya bilang sama Pastor Billy, yang kalau aku kesini lagi aku mau gitu. Karena ketika lihat Gunung Bromo itu indah banget. Benar-benar saya tuh berdecak kagum gitu ya, keren banget saudara. Ngelihat gunung-gunung itu gunungnya nggak cuman biasa ya, gunungnya tuh seperti kayak bentuk puding gitu saudara. Terus di tengah-tengahnya kayak ada kawah awan. Terus saya jadi teringat, ini ada ayatnya loh yang, saya bilang gitu sama Pastor Billy ya. Ketika aku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta alam dan semesta. Amin. Where do my helps come from? Dari manakah datang pertolonganku? Setiap dari kita butuh pertolongan. Tapi kita perlu tahu bahwa pertolongan kita bukan datang dari manusia. Pertolongan kita bukan datang dari siapa-siapa. Bahkan gak ada seorang pun yang bisa menolong dirinya sendiri. Tapi pertolongan kita datang dari Tuhan. Diberkatilah setiap saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Kita tahu dari Dialah datang pertolongan kita. Dialah satu-satunya sumber pengharapan. Dialah satu-satunya penolong kita, penyelamat kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Yahweh, dari Bapa. Kita perlu tahu itu saudara, bahwa gak ada seorang pun yang bisa tolong kita selain Tuhan. Dan kita bersyukur ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong kita. Pertolongan kita dari Tuhan. Boleh katakan bersama saya, pertolonganku dari Tuhan. 1, 2, 3, pertolonganku dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya sering bilang, Tuhan Yesus tolong Lia. Tuhan Yesus tolong Lia. Jujur ya, kalau ada orang yang kenal saya dari mungkin belasan tahun yang lalu. Dia tahu sebenarnya saya ini orangnya panikan. Saya ini orangnya kayak gampang, aduh matengkon gitu ya kalau bahasa Jawanya. Aduh gimana ini, aduh gitu. Kayak gampang panik gitu. Tapi ketika saya panik, saya selalu berseru sama Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan tolong Lia, Tuhan tolong Lia, Tuhan Yesus tolong Lia. Dan saya percaya saudara, sampai detik ini Tuhan selalu mendengar seruan kita. Dan Tuhan selalu setia menolong kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia selalu setia menolong kita. Dia sendiri yang menolongku. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menolongku. Karena apa?
Yang pertama, bagi Tuhan tak ada yang terlalu besar. Tak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Sering kita melihat masalah kita besar. Sering kita melihat musuh yang kita hadapi besar. Tapi hari ini saya mau katakan pribadi Tuhan itu yang terbesar. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan dan tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Kita mau melihat pribadinya yang terbesar. Yesusku yang terbesar. Yesus terlebih besar di dalamku. Kita melihat bersama dalam Kolose 2 ayat yang ke-9 dan 10. Inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Tuhan adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Dialah yang terbesar. Dia di atas segalanya. Pribadi Yesus kita perlu tahu gak ada yang bisa menyaingi Tuhan. Gak ada yang bisa menyamai Tuhan. Dialah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Bahkan namanya di atas segala nama. Sebab Kristus telah merendahkan dirinya, bahkan dia taat mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapa Elohim meninggikan Yesus. Diberikan nama di atas segala nama. Dalam Filipi 2 ayat 9, 10, 11 saudara dikatakan. Elohim sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepadanya name above all names. Nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dan di ayat 11, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Mungkin ada yang pernah tanya, mana sih ayatnya Yesus adalah Tuhan? Ada waktu tuh orang yang tanya sama saya DM di Instagram saudara. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Bukan dia cuman ya utusannya Tuhan katanya. Kita lihat kembali ayatnya tadi saudara. Kalau perlu difoto saudara ya. Di ayat yang ke-11. Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Setiap lidah akan mengaku. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Elohim Bapa. Bahkan di Wahyu juga ditulis namanya. Itu disebut Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Gak ada yang lebih besar dari Yesus. Yesus yang terbesar. Oleh sebab itu kita katakan kepada setiap masalah kita. Kita katakan kepada setiap keadaan kita. Kita katakan kepada setiap musuh kita bahwa kita punya Yesus. Dialah yang terbesar. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Yang percaya boleh katakan amin. Dialah yang terbesar. Oleh sebab itu tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Gak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Ada seorang yang mendatangi Yesus, saudara. Dan dia katakan bahwa Tuhan kalau engkau bisa. Gitu ya. Tuhan kalau engkau mampu. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang sukar bagiku. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ya Tuhan Yahweh, lihatlah engkau telah menciptakan langit dan bumi dengan kuasamu yang besar dan lenganmu yang teracung. Tidak ada sesuatu pun yang sukar bagimu. Apa yang dianggap bagi kita kelihatannya besar, kelihatannya sukar saudara. Tetapi dengar firman Tuhan. Tuhan sendiri katakan bahwa tidak ada yang terlalu sukar bagi Dia. Bagi Dialah yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Kita tahu apapun yang kita hadapi, kita selalu katakan Yesusku jauh lebih besar. Yesusku jauh lebih dahsyat dan kuasanya tak terbatas. Dia pribadi yang terbesar, dia pribadi yang teratas. Saudara. Dan kalau Tuhan ada dikatakan dia yang terbesar, tadi juga dikatakan dan dia ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Sebab itu dengan iman kita katakan,
bahwa aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya yang menanggung itu bukan kita, tapi yang menanggung adalah Kristus. Ada satu kisah, Jesus calms a storm. Yesus meneduhkan badai. Orang-orang takjub, orang-orang terheran. Siapa orang ini? Bahkan angin dan badai pun tunduk. Di dalam Matius 8 ayat 27, saudara. Siapakah sesungguhnya orang ini sehingga angin dan danau pun patuh kepadanya? Semua harus tunduk sebab Yesus yang terbesar. Semuanya harus bertekuk lutut, berlutut di hadapan Tuhan sebab dialah yang terbesar. Bahkan angin, danau, apapun api, gak ada saudara yang gak tunduk sama Yesus. Segala kuasa Tuhan katakan baik di bumi maupun di surga sudah diberikan kepadaku kata Tuhan. Segala kuasa dialah yang terbesar. Ada satu statement dari Hudson Taylor mengatakan seperti ini. Keterbatasan kita adalah kesempatan Tuhan untuk berkarya. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang lebih besar dari kita, sesuatu yang di luar ya kendali kita, saudara. Kita tahu bahwa justru saat kita terbatas, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Siapa percaya saat ini, apapun yang saudara dan saya hadapi, Tuhan kita jauh lebih besar dari semuanya itu. Boleh lambaikan tangan saudara. Dan kalau Tuhan jauh lebih besar dari semuanya itu, saudara dan saya akan melewati semuanya dan terima kemenangan besar dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Tiada yang terlalu sukar bagimu, kau sanggup lakukan segala perkaraku, amin. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu Yesus. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kami percaya kau sanggup lakukan segala perkaraku. Amin. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang terlalu sukar bagimu. Benar Tuhan, kau sanggup lakukan segala perkaraku. Amin. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu Yesus. Katakan ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu Yesus. Sekali lagi dengan iman. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu Yesus. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang menolongku. Tuhan sendiri yang menolong saudara. Sebab yang pertama, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar. Dan yang kedua, Dia sendiri yang menolong kita. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita tahu bahwa Dia sanggup melakukan segala hal. Apa yang kelihatannya sukar, apa yang kelihatannya bahkan mustahil,
Ya kalau tadi kelihatannya sukar gitu, kayak ini kelihatannya impossible, udah gak sukar lagi, gak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Adakah sesuatu yang mustahil? Kalau tadi, adakah yang sukar bagi Tuhan? Gak ada yang sukar. Kalau sekarang, gak ada yang mustahil. Gak ada yang impossible. Semuanya possible. I am possible, kata Tuhan. Bagi Tuhan, semuanya mungkin. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan, semuanya mungkin. Ada orang yang sering katakan, gak mungkin kalau kayak gitu. Gak mungkin bisa. Tapi kita tahu hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Matius 17 ayat yang ke-20. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, saudara. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman. Orang benar hidup oleh iman. Iman adalah sesuatu yang kelihatannya impossible. Iman adalah sesuatu yang gak bisa masuk di nalar. Yang gak masuk akal, itu adalah iman. Karena akalnya kita gak masuk, saudara. Secara manusia gak masuk akal. Tapi Tuhan katakan, jika kamu memiliki iman. Kamu berkata kepada gunung, pindahlah dari sini ke sana, ia akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bukan hanya bagi Tuhan, tetapi gak ada yang mustahil bagi saudara dan saya, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya. Sebab kita percayanya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab itu bersyukurlah saudara dan saya yang memiliki iman, yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan akan mengalami kemustahilan. Sesuatu hal yang mujizat, yang ajaib. Itu yang saudara dan saya alami. Siapa di sini percaya? Hidup kita akan dipenuhi dengan mujizat demi mujizat. Keajaiban demi keajaiban Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu, kata Tuhan. Bagi orang percaya. Ketika seorang ayah mendatangi Yesus. Anaknya itu dikuasai oleh roh jahat. Dikuasai oleh unclean spirit. Oleh roh yang najis. Saudara. Dan pria itu, papa itu saudara mengatakan kepada Yesus. Yesus, jika engkau sanggup, jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolong kasihanilah kami. Tolonglah kami. Tapi Yesus katakan kepadanya, Markus 9 ayat 23 ini perkataan Yesus. Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya. Bukan Yesus bisa lakukan sesuatu. Tetapi jika kita bisa percaya. Kalau Tuhan gak perlu diragukan. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Sebab itu ketika ayah dari anak ini mengatakan, Tuhan jika engkau bisa lakukan sesuatu. Tapi Tuhan balik, Tuhan bilang, jika kamu bisa percaya. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Dengan hormat saya mau tanya, siapa di sini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Semua yang mengangkat tangan. Saya mau katakan firman Tuhan ini. Bagi saudara dan saya, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin. Boleh katakan kiri kanannya, segala sesuatu mungkin ya. Segala sesuatu mungkin. Dan disinilah Tuhan mau nyatakan kemuliaannya saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Ini yang Tuhan janji. Sebab kita bukan percaya kepada diri sendiri. Saya bukan motivator, sedang seperti mengandalkan, oh ya percaya, believe in yourself. You can do everything. No. Kita bukan sedang percaya kepada diri kita sendiri. We believe in God. Kita percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 juga dikatakan,
Saya kumpulkan ayat-ayatnya saudara. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Pastor Billy Graham mengatakan seperti ini. Situasi yang mustahil, impossible situation are only opportunities for God to display His glory. Situasi yang mustahil hanyalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi saat saudara dan saya diperhadapkan kepada situasi yang bukan hanya sulit, saudara, tapi diperhadapkan kepada situasi yang kelihatannya impossible, saudara. Impossible situation, not only hard situation, saudara. Tetapi justru disitulah Tuhan mau menyatakan kuasanya. Supaya orang bisa mengakui itu gak mungkin pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan saudara dan saya, kita menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa. Amin. Kau ajaib. Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Lagu ini mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Ketika kita melihat segala sesuatu berantakan, seperti puzzle, aduh Tuhan, hidupku ini ya bukan cuma masalah keluarga, masalah keuangan iya, masalah kesehatan iya, campur aduk semuanya gak bener. Kelihatannya berantakan hidupku Tuhan. Dan aku gak bisa, ini gimana caranya ya untuk ngebetulinnya seperti benang ruwet. Tapi percaya, Dia menjadikan segala sesuatu indah, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika saudara angkat tangan, saudara berserah penuh, Dia turun tangan. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Tak mungkin, semuanya mungkin bagi-Mu Tuhan. Amin. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Amin. Tuhan sendiri yang menolongku. Bukan hanya bagi Tuhan tak ada yang terlalu besar. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang ketiga, bagi Tuhan tak ada yang terlambat. Bagi Tuhan, saudara. Kelihatannya lambat, tapi enggak terlambat. Kelihatannya nasi udah jadi bubur. Tapi Tuhan bisa buat jadi bubur ayam, bubur Manado ya. Saudara jadi lapar ya semua sekarang ya. Kelihatannya terlambat, saudara. Firman Tuhan katakan sekalipun menurut manusia ini lambat banget. Tapi menurut Tuhan itu tepat. Bahkan itu yang terbaik. Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ada waktu untuk segala sesuatunya. Ada sebuah musim untuk segala sesuatunya. Dalam bahasa Inggrisnya a time for everything. Berarti Tuhan itu sudah menetapkan waktu untuk segala sesuatu. Dan Tuhan itu gak bisa dikuasai oleh waktu.
Di dalam Tuhan, dia nggak terbatas oleh waktu. Dan kita tahu bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ngomong-ngomong soal kelihatannya terlambat ya saudara. Saya tuh biasanya kalau dari Surabaya ke Malang 1,5 jam itu pasti udah nyampe di gereja. Jadi saya berangkat pas jam 8, jam 8 tepat. Kita berangkat dari rumah dari Nginden saudara. Tapi pas di tol tahu-tahu kok nggak jalan sama sekali gitu kan. Terus saya cek di Google Map ada collision itu seperti apa tubrukan gitu ya. Ternyata ada truk besar-besar itu kayak ada yang terguling barang-barangnya semua itu kayak berantakan gitu. Jadi ada keterlambatan sekitar 25 menitan saudara, sampai 30 menit lebih gitu ya. Saya pikir Tuhan ini lagi mau menyampaikan tema tentang Tuhan tak terlambat, kok bisa saya diizinkan Tuhan ngalami sepertinya keterlambatan, penundaan saudara. Saya pikir ini kalau sampai saya terlambat, aduh gimana ya. Tapi ada Pastor Magda sih, saya pikir nanti bisa digantikan gitu ya. Tapi saya pikir lagi, saya tanya-tanya, enggak kayaknya masih bisa ini, masih sempat gitu. Jam 10 lebih 10 kayaknya tadi itu saya nyampe sini saudara. Jadi kelihatannya memang terlambat gitu. Tapi kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara dan di hadapan saudara semua, saya bisa menyampaikan firman. Saya tahu bahwa apa yang kelihatannya memang di mata manusia itu it's too late. Ini udah terlambat, bahkan ini udah terlalu terlambat. Tapi bagi Tuhan kita tahu dia nggak pernah terlambat. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Apapun yang kelihatannya dalam hidup saudara, wah ini kalau sekarang ya udah parah ini. Ini udah sorry ya, ini udah nggak bisa dirubah lagi nih. Ini udah telat dalam bahasa Jawanya saudara. Tapi firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Sekalipun, meskipun beberapa orang menganggapnya lambat. Namun sebaliknya. Dia sabar terhadap kita karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Melainkan supaya semua orang bertobat. Hari-hari ini saudara, kita itu semuanya pingin serba cepat. Masalah kita pingin cepat selesai, ngerjain sesuatu pingin cepat kelar. Ya, aduh Tuhan kenapa ya kok kayaknya lama sekali Tuhan. Kenapa ya jawaban doaku kok gak dijawab-jawab. Kenapa ya nih kelihatannya ngurusin masalah ini gak beres-beres, gak kelar-kelar gitu. Kok kelihatannya Tuhan tuh lambat banget sih. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita gak bisa ngeburu-buru Tuhan sekarang. Ketika Tuhan membuat mujizat yang pertama kali di perkawinan di Kana. Maria, ibu Yesus katakan, ini gimana? Kita kehabisan anggur. Terus Tuhan bilang ini, waktuku belum tiba. Pada saat itu Tuhan katakan waktuku belum tiba. Tapi kita lihat akhirnya Tuhan buat mujizat juga. Ada waktunya Tuhan gak bisa. Kayak di sekarang ya buat ini gimana nih caranya nih, gak tahu gimana. Enggak, Tuhan gak bisa dikontrol sama manusia. Dia punya waktunya sendiri, dia punya caranya sendiri, dia punya tujuannya sendiri. Ketika Lazarus meninggal, Tuhan tahu Maria dan Marta berikan kabar. Ya mungkin kalau sekarang udah enak lewat WhatsApp. Itu saya nggak tahu gimana cara menyampaikan kabarnya. Pokoknya Tuhan Yesus dengar orang yang kau kasihi sedang sakit. Tapi Tuhan diam aja. Tuhan nggak segera, ayo cepat kita pergi. Dibiarin sampai meninggal. Dibiarin sampai meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dan ketika Tuhan Yesus sampai, Maria mengatakan, Tuhan kalau pada saat itu engkau di sini Tuhan. If you were here. Kalau engkau ada di sini waktu itu Tuhan. Saudaraku gak akan mati. Tapi Tuhan katakan aku gak pernah terlambat. Ketika itu Tuhan menjawab. Ya saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40 Yesus menjawab. Bukankah telah kukatakan kepadamu. Jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Sekalipun kelihatannya sudah terlambat, tapi engkau akan tetap melihat kemuliaan Elohim.
Dan Tuhan katakan Lazarus keluarlah. Hari ini saya mau katakan Jesus is here. Dia di sini and he here. Dan dia mendengar. Jesus is here. Dalam situasimu, kondisimu, Yesus selalu ada. And he always here. Dan dia selalu dengar. Dan apapun saudara, doa kita, perkataan kita, seruan kita yang kita sampaikan 1 hari lalu, 2 hari lalu, 1 minggu lalu, 1 tahun lalu, 4 tahun lalu. Dia selalu ada untuk mendengar doamu. Dan Tuhan sendiri katakan jika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Elohim. Tuhan katakan in the right time, I will make it happen. Di waktu yang tepat, aku akan membuatnya. Aku akan menjadikannya, aku akan mewujudkannya. Apalagi yang kelihatannya terlambat, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak, ya, tiba-tiba di tengah jalan dia juga terkena halangan. Ya, ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan dia, ada orang yang katakan, udah kamu gak usah menyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Kelihatannya sudah tamat, udah the end, udah terlambat. Tapi Tuhan dengan cepat katakan jangan takut, percaya saja. Dan sampai di rumah, Yesus berkata kepada anak itu, Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Apapun yang kelihatannya terlambat secara manusia, saudara. Tapi justru disitulah dia mau menyatakan kuasanya yang jauh lebih besar dari yang saudara pernah bayangkan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ada satu quotes mengatakan seperti ini. He will act in his own way, for his own reasons and his own time. Dia akan bertindak dengan caranya sendiri, untuk maksudnya sendiri, dan pada waktunya sendiri. Kita gak pernah tahu gimana cara Tuhan menolong kita. Loh Tuhan, si A kok sudah ditolong Tuhan. Si B kok sudah disembuhkan Tuhan. Si C kok sudah diberkati Tuhan. Si D kok sudah diangkat Tuhan. Si E mungkin sudah dilepaskan sama Tuhan. Kapan Tuhan waktuku? In the right time kata Tuhan. I will make it happen. Aku yang akan mewujudkannya bagimu. Gak ada yang bisa kontrol Tuhan. Gak ada yang bisa juga atur Tuhan. Tapi bagi orang percaya, saudara dan saya pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Yesaya 30 ayat 18. Yahweh menunggu untuk memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Percayalah, Tuhan itu sudah tahu gimana the end of the story. Tuhan udah tahu akhir hidup kita. Bahkan dia tuh saat ini sedang menantikan gitu loh. Untuk memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Mungkin kita itu baru lihat beberapa bab atau beberapa chapter dalam kehidupan kita, saudara. Tapi Tuhan udah lihat jauh ke depan. Dia udah lihat akhirnya itu gimana. Kalau saudara dan saya pernah lihat film ya, terus kita udah tahu ini happy ending. Kita udah pernah nonton filmnya itu. Terus kita nonton lagi nih kedua sama orang yang belum pernah nonton. Mereka udah mungkin yang aduh ini gimana nih nanti ya. Kita tenang-tenang aja. Kita senyum-senyum aja. Kita udah tahu kok akhir ceritanya gimana. Dan Tuhan katakan aku menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Semua pasti jadi indah. Semuanya pasti jadi baik. Sebab Tuhan katakan aku tahu rancangan-rancanganku atas hidupmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab masa depan itu pasti ada dan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan lenyap. Amin. Yesaya 30 ayat 9. Saya tutup dengan ayat ini. Saya undang juga pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Kamu tidak akan terus menangis. Dia pasti akan menunjukkan kemurahannya pada suara tangisanmu. Ketika dia mendengar, dia akan menjawabmu. Saya percaya hari ini, saat ini juga, Jesus is here. Dia di sini and he here. Dan dia juga mendengar. Apapun yang saudara sampaikan lewat doa, apapun yang saudara nyatakan lewat pujian penyembahan, dia mendengar. Dia melihat iman saudara. Dia melihat kedalaman isi hati saudara.
Dia akan menghapus setiap air matamu. Dia akan mengubah ratapanmu menjadi tarian. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang percaya boleh katakan amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yang percaya, Dia jadikan. Sekali lagi, kau mendengar, kau ada di sini Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yes, kau selalu mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang kami percaya kau selalu menjawab kami Tuhan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Pujian ini mengatakan di waktu yang tepat kita akan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia gak pernah terlalu cepat, Dia juga gak pernah terlambat. Waktunya selalu tepat dan terbaik. Tuhan sendiri yang menolongku. Karena yang pertama, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar. Kita masuk dalam kesimpulan. Yang kedua, Dia sendiri yang menolongku. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bukan hanya pribadinya yang terbesar, tapi kuasanya tak terbatas. Tuhan sendiri yang menolongku. Sebab bagi Tuhan tak ada yang terlambat. Waktunya selalu tepat. Percaya, Dia yang terbesar. Dia sanggup lakukan segala hal. Dan tidak pernah terlambat. Kalau hari ini saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan, sama. Saya juga sedang menantikan jawaban doa saya, saudara. Yang sudah saya doakan bahkan bertahun-tahun. Tapi Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara dan saya akan dibawa terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara dan saya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dia ada di sini dan Dia selalu mendengar doa kita. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Percaya, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan
ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya segala sesuatu pasti indah pada waktunya Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, kami akan melihat janji Tuhan menghidupiku selalu. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Percaya yang kau katakan terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Katakan, ku yakin dan percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami yakin, kami percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sungguh kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji setia. Tuhan bukan seperti manusia yang lalai atau lupa terhadap janji-janjinya. Kau selalu menggenapi janji-Mu. Dan setiap perkataan-Mu Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan selalu sukses. Menggenapi setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan dengan yakin, dengan iman kami katakan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saat ini kami menantikan-Mu Tuhan. Saat ini kami terus berharap kepada-Mu. Dan kami akan terus mengandalkan-Mu. Kami akan terus menaruh iman harap kami, percaya kami kepada Tuhan. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada siapa kami berharap. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanyalah Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua yang mendengar firman Tuhan ini pasti alami pertolongan Tuhan. Kami semua pasti akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya setiap doanya didengar, dijawab, dikabulkan Tuhan bersama-sama dengan iman katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan.